Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 14 Juni 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Ketika Tuhan Disidang. Ketika Tuhan disidang. Firman Tuhan terambil dalam Markus 8 ayat 11. Lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus untuk mencobai dia. Mereka meminta daripadanya suatu tanda dari sorga. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami meminta ampun, memohon pengampunan dari Tuhan, karena seringkali sikap-sikap kami secara tidak sadar seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Jauhkan daripada dosa, seringkali kami menyidang Tuhan dengan sikap hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ketika Allah atau Tuhan disidang, lalu muncullah orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus untuk mencobai dia. Mereka meminta daripadanya suatu tanda dari sorga. Inilah permulaan ketidaksukaan, kebencian, kedengkian orang Farisi kepada Yesus. Dan puncaknya adalah tatkala Yesus diperhadapkan kepada Pilatus yang merupakan wali negeri pada hari-hari raya, begitu membencinya kepada Yesus, sampai kemudian berupaya bagaimana Yesus disalibkan. Dan pada hari raya ada kebiasaan membebaskan satu orang, orang-orang yang punya tindakan kriminal. Dan Yesus dianggap punya tindakan seperti demikian menurut orang Farisi. Sehingga Pilatus berkata, siapa yang akan dibebaskan? Apakah Yesus Barabas atau Yesus Kristus? Maka orang banyak berteriak-teriak, bebaskanlah Barabas, dan salibkanlah Yesus. Kemudian Pilatus akhirnya mengambil air dan kemudian membasuh dan mencuci tangannya. Satu gambaran daripada sebuah penyakit kejiwaan, yaitu terbiasa mencuci tangan padahal tangannya tidak kotor. Karena mengapa? Karena dosa yang diperbuatnya. Itu yang dikatakan oleh istri daripada Pilatus, mengingatkan Pilatus, jangan engkau campuri perkara orang benar ini. Itulah peristiwa di mana Tuhan disidang oleh manusia dan kemudian disalibkan. Dalam kesalahan yang dilakukan oleh Pilatus dan kedengkian daripada orang Yahudi, memang itulah jalan Tuhan. Bahwa Tuhan Allah Bapa di surga mengirim Yesus Kristus ke dalam dunia untuk menyelamatkan, mengorbankan nyawanya mati di atas kayu salib agar kita tidak mengalami binasa dan maut itu dipatahkan oleh kuasa darah Yesus. Sahabat seperjalanan, ketika Tuhan disidang, apa mengait dan hubungannya dengan kehidupan keseharian kita? Sahabat seperjalanan, saya percaya bahwa kita tidak akan berperilaku seperti orang-orang Farisi, seperti orang-orang Yahudi yang menyalibkan Yesus. Namun di dalam keseharian kita secara tidak sadar, kita sedang melakukan persidangan, kita sedang melakukan pengadilan kepada Tuhan. Bahwa kita sedang menilai Tuhan, sekalipun tidak dalam bentuk yang sangat luar biasa yang diceritakan tadi. Kita menilai Tuhan, kita mengadili Tuhan. Mungkin kita mengalami banyak persoalan dalam kehidupan. Banyak persoalan dalam kehidupan yang kita mintakan kepada Tuhan, namun Tuhan seakan-akan diam. Dan Tuhan seakan-akan tidak bertanggung jawab menunaikan tugasnya, melaksanakan kewajibannya di dalam memelihara dan menjaga kita. Karena Tuhan tidak melaksanakan tugasnya dan kewajibannya di dalam menjaga dan menolong kita, maka kita akan panggil Tuhan. Dan Tuhan kita akan dudukkan di sebuah kursi dan kita akan sidang. Dalam sebuah pengadilan, kita sedang melakukan pengadilan kepada Tuhan. Dan kita tanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa ketika aku butuh, Engkau tidak ada? Kenapa ketika aku meminta, Engkau tidak menjawab dan memberikan? Berikan alasannya. Bukankah Engkau adalah Allah yang maha kasih, Allah yang maha pemurah, Allah yang selalu mencukupkan tepat pada waktunya? Bukankah begitu banyak ayat Alkitab yang menjanjikan seperti demikian? Mohon untuk dijawab. Itulah tindakan manusia, bagaimana manusia itu sedang mengadili dan melakukan sidang kepada Tuhan. Itu contoh
Ada juga yang kemudian ada seorang yang berjuang terus agar sakitnya bisa disembuhkan dengan berbagai macam cara. Dia doa puasa, dia mendatangi berbagai macam kebaktian, dia datangi berbagai macam pendeta, dan pendeta mengatakan di dalam iman percaya tidak ada yang mustahil. Waktu engkau dengan penuh iman, maka Tuhan akan menjawab doa-doamu. Kalau dalam imanmu engkau bisa memindahkan gunung dari tempat ini dan ke tempat sana, maka apa yang engkau mintakan akan dipenuhi. Setelah engkau berdoa sekian lama, yang terjadi kemudian anggota keluarga tersebut adalah meninggal. Lalu kita datangkan Tuhan. Kita paksa Tuhan duduk di dalam sebuah pengadilan di mana terdakwanya adalah Tuhan dan hakimnya adalah kita sendiri. Dan kita berkata, ya Tuhan, Engkau yang berkata Engkau maha luar biasa. Tidak ada yang mustahil, yang buta bisa melihat, yang bisu bisa bicara, yang lumpuh bisa berjalan, bahkan yang mati bisa dibangkitkan. Di mana keadilan yang Engkau nyatakan? Di mana ucapanmu yang konsisten bahwa Engkau menolong? Maka kita sedang menyidang Tuhan. Itulah kenapa temanya adalah ketika Tuhan disidang, ketika Tuhan dibawa kepada pengadilan manusia. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan iman percaya kita secara tidak sadar, kita sedang mengatur Tuhan sesuai dengan aturan kita. Sedangkan dalam iman percaya yang sesungguhnya, kita tunduk sepenuhnya kepada aturan Tuhan, kepada hukum Tuhan, kepada kehendak Tuhan. Maka kebiasaan-kebiasaan membawa Tuhan untuk kita adili dengan cara-caranya kita. Sesungguhnya kita sedang melakukan perkara-perkara yang sama seperti orang-orang Farisi yang bersoal jawab dengan Yesus untuk mencobai dia. Mereka meminta daripadanya suatu tanda dari sorga. Kelihatannya baik, namun sebetulnya sedang menguji. Dan puncaknya adalah Yesus dipaksa untuk disalibkan. Itu puncaknya dengan melakukan people power, kekuatan massa, mendesak kepada wali negeri yang bernama Pilatus, dan benar saja akhirnya Yesuslah yang disalibkan. Sahabat seperjalanan, tingkah laku seperti demikian secara sadar dan tidak sadar itu kita lakukan sekalipun dalam bentuk ekspresi dan bentuk yang lain. Namun kita sedang melakukan perkara yang sama. Tatkala di dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita terus memaksakan kehendak kita. Kalau aku ingin A, maka harus terjadilah A. Jangan berubah jadi B dan C. Kalau aku ingin merah, maka Tuhan harus menjawab dengan merah. Bukankah dalam Injil Matius berkata, ketuklah maka akan dibuka, carilah maka akan mendapat. Maka ayat ini menjadi sebuah ayat yang kita pakai untuk mengadili Tuhan. Sedangkan jangan lupa ayat-ayat tersebut adalah berbicara tentang sebuah kehidupan apapun yang engkau minta, catatannya adalah harus di dalam kehendaknya, harus di dalam kebenarannya, harus di dalam rencananya. Di luar kehendaknya, di luar kebenarannya, di luar rencananya, maka doamu bisa saja tidak dikabulkan oleh Tuhan. Dengan demikian sahabat seperjalanan, agar kita terjauh daripada kebiasaan mau membuat sidang dan pengadilan buat Tuhan, jangan paksakan kehendakmu, belajar berdoa seperti Yesus. Biarlah kehendakmu yang jadi dan bukan kehendakku. Sahabat seperjalanan, mari kita berjuang menjauhkan sebuah kebiasaan. Kita berupaya untuk memanggil Tuhan dan mengadili Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Tuhan, ajar kami untuk tidak melakukan pengadilan buat Tuhan, sebab kamilah sesungguhnya yang suatu hari nanti akan diadili oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua.